Manchester City capai kesepakatan transfer Stefan Ortega dari Arminia Bielefeld. Manchester City sudah mencapai kata sepakat untuk transfer Stefan Ortega dari Arminia Bielefeld. Stefan Ortega dikabarkan akan mengisi posisi kiper kedua Manchester City yang diisi oleh Zack Steffen. Kabar transfer Stefan Ortega ke Manchester City itu langsung dikonfirmasi oleh pakar transfer terpercaya Fabrizio Romano melalui akun Twitternya. Manchester City kini telah mencapai kesepakatan penuh dengan Stefan Ortega sebagai penjaga gawang kedua yang baru. Kontrak akan selesai tetapi Dewan City masih bekerja untuk menemukan solusi untuk Zack Steffen, dikutip dari Twitter @Fabrizio Romano. Bahkan Stefan Ortega telah mengucapkan kata perpisahan untuk fans Arminia Bielefeld melalui akun media sosialnya. Stefan Ortega didatangkan oleh Arminia Bielefeld dari 1860 Munich pada Juli 2017 dan dikontrak selama 5 musim hingga Juni 2022. Stefan Ortega di Arminia Bielefeld telah mencatatkan 220 pertandingan, kebobolan sebanyak 299 gol dan mencatatkan 65 clean sheet. Pemain berusia 29 tahun itu akan selangkah lagi memulai tantangan barunya di Liga Premier Inggris untuk musim depan. Peringatan untuk Barcelona, rekrut Bernardo Silva sulit loh. Barcelona dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang Manchester City Bernardo Silva pada musim panas ini. Namun mantan kiper Inggris Paul Robinson memperingatkan kalau raksasa Catalan itu tidak akan mudah untuk mendapatkan pemain Portugal tersebut. Sekarang ini Silva masih terikat kontrak dengan Man City sampai tahun 2025. Namun masa depannya di Etihad Stadium sering dipertanyakan. Kabarnya Silva jadi salah satu pemain yang disukai Xavi. Karena itu Barcelona ingin mencoba memboyongnya ke Camp Nou pada bursa transfer musim panas ini. Silva masih berusia 27 tahun dan kontraknya dengan Man City masih tersisa cukup panjang. Paul Robinson menilai dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengeluarkan sang pemain dari Etihad Stadium. Bernardo Silva luar biasa di paruh pertama musim lalu. Itu akan menjadi tawaran besar untuk mengeluarkannya dari Man City. Kami telah mendengar apa yang Pep Guardiola pikirkan tentang dia. Ini bukan kesepakatan yang akan mudah didapat Barcelona. Barcelona bukan lagi klub dengan finansial yang kuat. Tentu saja mereka masih memiliki kekuatan itu karena mereka adalah salah satu klub terbesar di Eropa. Namun keuangan menjadi masalah. Jika mereka mengetuk pintu City, kesepakatan itu harus benar. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya meskipun mereka memiliki iming-iming menjadi pemain Barcelona. Bocah-bocah lagi main bola pantai, Erling Haaland nimbrung. Aksi sekelompok bocah yang bermain bola di pantai sejatinya bukanlah hal istimewa karena sudah menjadi pemandangan yang biasa, tapi jadi mencuri perhatian karena ada Erling Haaland. Di dunia sepak bola, nama Haaland saat ini sudah menjadi salah satu yang terpopuler di usianya yang masih 21 tahun. Talentnya membuat pemain asal Norwegia itu telah digadang-gadang menjadi pesaing Ballon d'Or di masa depan. Kepindahannya dari Dortmund ke Manchester City pada musim panas ini pun cukup mencuri perhatian. Haaland dianggap sebagai figur tepat demi mengakomodir ambisi The Citizen secara khusus di ajang Liga Champions. Sebelum main-main di Man City, Erling Haaland masih menjalani liburan. Secara spesifik, ia diketahui sedang berlibur di Costa del Sol, kawasan liburan di Andalusia, Spanyol. Hal itu diketahui dari sebuah video viral. Isinya adalah aksi Erling Haaland yang sedang nimbrung main bola pantai di tengah-tengah sekumpulan bocah. Dalam video tersebut, Erling Haaland terlihat bertelanjang dada sambil melakukan juggling bola. Santai sekali, layaknya orang sedang liburan. Ia juga tampak tidak sungkan berbaur di tengah bocah-bocah tersebut. Tidak bertepuk sebelah tangan, Raheem Sterling juga ingin pindah ke Chelsea. Asa Chelsea untuk merekrut Raheem Sterling nampaknya berpotensi jadi kenyataan. Winger Manchester City itu dilaporkan juga tertarik pindah ke Stamford Bridge. Sejak musim lalu, Sterling kerap digosipkan tidak bahagia di Chelsea. Ini disebabkan sang winger mulai kekurangan jam bermain di skuad Pep Guardiola itu. Situasi Sterling ini diamati oleh Chelsea. The Blues dilaporkan sangat tertarik meminang Jesus di musim panas ini. Fabrizio Romano mengklaim bahwa rencana Chelsea meminang Sterling tidak bertepuk sebelah tangan. Sang winger dilaporkan juga ingin pindah ke London Barat. Menurut Romano, Chelsea merupakan klub yang menarik di mata Sterling. Sang winger ingin bergabung dengan The Blues. Ini disebabkan Chelsea 2 musim terakhir ini terbukti menjadi penantang gelar yang cukup serius.
sehingga Sterling tertantang untuk bermain di Chelsea. Selain itu, Chelsea berani memberikannya jaminan jam bermain reguler. Jadi Romano menyebut Sterling sangat tertarik pindah ke Stamford Bridge. Lebih lanjut, Romano juga mengklaim bahwa Chelsea mulai menyiapkan tawaran kedua mereka ke Manchester City. Pekan lalu Chelsea sudah memberikan tawaran sebesar 21,5 juta pounds plus H1 ke City. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Man City. Itulah mengapa mereka akan mengirimkan tawaran kedua ke Chelsea untuk transfer sang winger. Punya uang, Man City masih akan terus belanja pemain. Aktivitas Manchester City di bursa transfer musim panas ini diyakini masih belum akan selesai dalam waktu dekat. Man City masih punya uang untuk merekrut pemain dan mengembangkan skuad. Pembelian pemain Man City sejauh ini memang patut diacungi jempol. Mereka sudah mendatangkan Julian Alvarez dan Erling Haaland untuk memperkuat lini serang musim depan. Menariknya, Man City juga membuka peluang kepergian sejumlah pemain. Kabarnya Josep Guardiola siap melepas Bernardo Silva dan Raheem Sterling jika tawarannya tepat. Bahkan, Man City disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Arsenal terkait transfer Gabriel Jesus. Artinya, masih ada ruang untuk membeli pemain lagi. Kabarnya Jesus dilepas dengan nilai 45 juta pounds dan Man City memasang harga 50 juta pounds untuk Sterling. Penjualan dua pemain ini bisa mencapai total 95 juta pounds. Mereka pasti mencari cara untuk menggantikan posisi dua pemain itu dengan pemain yang lebih muda. Mereka sudah melakukan itu pada kasus Fernandinho. Man City harus mulai membangun skuad untuk 4-5 tahun ke depan jika ingin terus bertahan di level tinggi. Mereka memaksimalkan nilai jual pemain-pemain seperti Jesus dan Sterling untuk kembali lagi ke bursa transfer dan membeli pemain demi masa depan. Jika mereka menjual Sterling, posisinya tentu harus digantikan. Man City akan kembali aktif di bursa transfer untuk melakukannya. Seharusnya begitu.